Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nes Marwanti, Saya Finansius, saya Nusipara Madania, Saya Samuel. akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas mata kuliah Sosiologi Budaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu kesadaran budaya. Kemudian di sini kami akan menjelaskan dampak dari rendahnya kesadaran budaya. Dan yang terakhir di sini kami akan memberikan 5 contoh dari kesadaran budaya. Baiklah, kita memasuki pada poin yang pertama. Apa itu kesadaran budaya? Kesadaran budaya adalah kemampuan seseorang untuk melihat luar dirinya sendiri dan menyadari akan nilai-nilai budaya. Kebiasaan budaya yang masuk. Selanjutnya, seseorang dapat menilai apakah hal tersebut normal dan dapat diterima pada budayanya atau mungkin tidak lazim atau tidak dapat diterima di budaya lain. Oleh karena itu, perlu untuk memahami budaya yang berbeda dari dirinya dan menyadari kepercayaannya dan adat istiadatnya dan mampu untuk menghormatinya. Baik, jadi itu tadi penjelasan tentang apa itu kesadaran budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang dampak dari kurangnya kesadaran budaya. Baik, rendahnya kesadaran budaya dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Salah satunya yaitu pudarnya identitas budaya. Karena ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran budaya yang cukup, maka identitas budaya masyarakat dapat pudar. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak lagi memperhatikan dan melestarikan budaya mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya dapat menurunkan kualitas pendidikan. Mengapa demikian? Karena kesadaran budaya juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan seseorang. Semakin rendahnya kesadaran budaya seseorang, semakin pula rendah tingkat pendidikannya. Hal ini dapat berdampak pada status sosial seseorang dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, hilangnya kearifan lokal. Mengapa demikian? Karena rendahnya kesadaran budaya dapat menyebabkan hilangnya kearifan lokal. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak lagi memperhatikan dan melestarikan budaya mereka sendiri dan lebih memilih untuk mengadopsi budaya lain atau budaya asing. Kemudian selanjutnya, menurunnya motivasi belajar. Karena rendahnya kesadaran budaya juga dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, siswa atau pelajar. Kurangnya kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya dapat membuat seseorang kehilangan motivasi untuk belajar seni budaya. Hal ini penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran budaya, teman-teman. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara merawat dan melestarikan budaya mereka sendiri, serta menghargai dan mempelajari budaya orang lain. Baik, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang dampak dari kurangnya kesadaran budaya. Memasuki pembahasan yang terakhir, di sini kami akan membahas mengenai 5 contoh kesadaran budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini mencakup pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya, agama, etnis, dan suku yang ada di Indonesia. Contohnya adalah menghargai pendapat orang lain, menjaga nama baik orang lain, dan melaksanakan kewajiban dalam bermasyarakat. Yang kedua adalah perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, budaya, mata pencaharian, dan tata krama. Contohnya adalah merayakan Hari Valentine. Yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai hasil positif, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi salah satu individu atau kelompok saja, melainkan untuk kebahagiaan bersama. Contohnya adalah tradisi gotong royong dalam memindahkan sebuah rumah dari satu tempat ke rumah lainnya untuk menghindarkan bencana. yang keempat, budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perairan dari visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional. Contohnya adalah mengajarkan murid untuk berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, yang terakhir, kesadaran hukum. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Contohnya adalah memahami peraturan lalu lintas untuk
terciptanya tata tertib dalam kegiatan. Baik, jadi itu tadi presentasi kami tentang apa itu kesadaran budaya, kemudian yang kedua dampak dari kurangnya kesadaran budaya, dan yang terakhir kami tadi sudah menjelaskan dari 5 contoh kesadaran budaya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.